Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, balik lagi kita pada channel YouTube Venture Travel, terpercaya, terbukti, recommended, insyaallah. Bersama saya kali ini adalah seorang tour leader, ya. Saya adalah Jailani As-Siddiq yang alhamdulillah baru saja tiba, ya, di tanah air setelah keberangkatan bersama teman-teman seluruh jamaah daripada Venture Travel, yaitu kloter 132, yang alhamdulillah semuanya berangkat dalam keadaan utuh dan pulang kembali dalam keadaan utuh. Semoga tak ada sedikit pun yang tertinggal, hanya koper-koper saja yang mungkin bertambah, ya. Alhamdulillah, insyaallah bersama saya pada episode kali ini yang sebelumnya telah mungkin sudah bersama salah satu tour leader Venture Travel yang subhanallah profesional, yaitu Ibu Ria Ibrahim, dan insya Allah kali ini bersama saya kita akan banyak berkisah, ya. Kita akan sama-sama membahas bagaimana seorang tour leader sukacita dukanya yang menjadi seorang tour leader dalam perjalanan dan melayani tamu-tamu Allah. Berarti baru banget pulang ke Indonesia nih, Ustadz. Gimana nih, Ustadz, kesan-pesannya waktu kemarin jadi tour leader? Suka dan duka itu selalu ada, tapi kebanyakan sukanya, kebanyakan senangnya. Makanya menjadi seorang tour leader ini adalah satu tugas utama. Jadi kita bekerja, kemudian beribadah, bukan beribadah sambil bekerja. Terbalik, ya, karena kita diamanahkan untuk menjadi seorang tour leader, khususnya adalah di Venture Travel, yang semoga Allah selalu menjayakan travel ini, di mana kita menjadi seorang tour leader. Alhamdulillah, semua jamaah senang, kita pun senang, karena seorang khadim itu selalu memberikan yang terbaik untuk yang dilayaninya, ya. Kalau mereka senang, kita pun senang. Adapun duka, ya, adapun mungkin hanya sedikit saja, itu pun dukanya bukan karena pekerjaan, mungkin karena hati ini rindu dan ingin kembali lagi balik ke tanah suci. Nah, terus ada nggak sih, Ustadz, tantangan atau kesulitan waktu kemarin itu mendampingi jemaah sebagai tour leader pertama kali lagi di Venture Travel gitu? Oke. Sebagaimana yang pertama kita sampaikan bahwa kesenangan, ya, kebahagiaan menjadi seorang tour leader itu mungkin tak dapat diuntai dengan kata-kata yang indah, ya. Pokoknya intinya indah luar biasa. Namun tetap kesempurnaan itu nggak mungkin menjadi sempurna kalau tidak ada kekurangan di dalamnya. Satu cerita adalah saat dimana kita, ya, flight dari Cengkareng menuju Oman. Kebetulan pesawat kita adalah pesawat Oman, yang kemudian datanglah informasi yang seharusnya kita terbang, ya, take off itu di jam 2.30, ya, siang. Qadarullah di jam 7.45 itu baru terbang, artinya ada delay 5 jam. Disitulah kita dibutuhkan untuk bisa membantu buat memberikan ketenangan kepada seluruh jamaah, ya. Salah satunya adalah kita datangi mereka satu persatu. Ketika sudah ada kejelasan luar biasa, ada euforia yang mereka rasakan, mereka senang sekali, gitu kan. Tapi saya bilang lagi, ya, bisa jadi ini ujian yang kita dapati di awal akan mendapatkan nanti hikmah dan luar biasa, ya, hadiah yang Allah Subhanahu wa taala akan kasih kepada kita. Jadi saat kita sampai di Oman kurang lebih sekitar jam setengah 1, ya, jam 00.30. Nah, kita sudah sampaikan di awal kalau kita ada delay nanti di Oman kurang lebih 8 jam. Mereka is okay, nggak jadi masalah, gitu kan. Yang penting kita terbang dulu aja Ustadz ke Oman. Baik, gitu kan. Informasi di awal itu tidak ada awalnya itu kepastian bahwasanya 8 jam ini kita menunggu di bandara saja, gitu kan. Selang beberapa waktu, syukur alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan kita diinformasikan akan mendapatkan hotel. Hanya saja hotelnya itu berada di luar. Bagi teman-teman tour leader ataupun seluruh, ya, teman-teman yang ingin melaksanakan umroh, kalau memang, ya, kita
langsung ke Mekah dari Indonesia menuju Mekah, maka kita lihat dulu di mana kita harus mengambil niatnya. Karena saya dari Oman, ya, jadi ketika mau mengambil mikot untuk niat ihram itu tidak langsung dari Indonesia, yaitu ada tempat-tempat ya yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Oman adalah bagian daripada daerah Syam, maka kita ngambilnya di daerah Qornul Manazil, di atas pesawat. Jadi kita mengenakan ihramnya dari ya pesawat, ya, dari atas pesawat. Dan sebelum ini ada yang menarik lagi, ya, luar biasa Oman, subhanallah, bagus sekali, dimana kita diinapkan atau kita diberikan tempat istirahat hotel yang namanya adalah City Session. Itu luar biasa, para jamaah puas dan lain sebagainya. Bahkan disitulah kemudian saya bisa menimpali kepada seluruh jamaah bapak dan ibu sekalian, sungguhnya setiap ada ya kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap ada keburukan yang kita dapati pasti ada kebaikan yang luar biasa. Makanan yang luar biasa jauh lebih enak yang kita dapati di dua kota, di Mekah dan di Madinah, di hotelnya ya, yaitu luar biasa Oman, subhanallah. Masya Allah, berarti itu ada banget ya Ustadz ya. Pastinya. Dapat fasilitas yang jauh lebih bagus gitu, dan juga bahkan dapat hotel kayak gitu ya. Dapat hotel, subhanallah. Oke deh, nah sekarang kita mau main games nih Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Caranya gimana nih? Caranya Ustadz boleh ambil 3 gulungan kertas yang ada di fishbowl, buka satu persatu buat diikutin instruksinya ya Ustadz. Siap, insya Allah. Oke, kita langsung mulai ya Ustadz. Siap, masya Allah. Saya baca ya, langsung ya. Bismillah. Pernah nggak Ustadz salah nunjukin arah atau jalan waktu nemenin jamaah? Ceritain dong ya. Masya Allah ya. Kalau pertanyaannya pasti pernah ya, karena kita semua tidak tinggal di daerah Mekah atau Madinah. Jadi di samping WC 4 itu ya ada namanya Sofwah. Jadi daerah Sofwah di mana kita Sofwah Market nyebutnya, kita mau belanja gitu kan. Syukur alhamdulillah karena di Mekah mereka bisa bahasa Arab, akhirnya saya bisa berdialog ya dengan orang-orang di situ, nanya gitu kan. Pertama nanya kepada para tukang bersih-bersih ya. Biasanya kita manggil mereka ini ada 3 sebutan. Yang pertama manggil mereka Muhammad, dan yang kedua Sodik, dan yang ketiga adalah Mudir. Ya, mereka seneng banget panggilannya begitu ya. Nah, bahkan ada orang Sunda manggilnya Kang Menir katanya gitu ya. Padahal bukan Menir ya, namanya apa? Mudir gitu kan. Saya nanya kepada mereka di mana kita bisa belanja ya. Di sana memang terkenal adalah Bin Daud ya. Cuman Bin Daud itu kita harus jalan dulu ya. Dia berada di antara Hotel Dar Tauhid ya dengan WC 4. Cuman kita nggak ke sana karena mungkin harus jalan lebih jauh lagi gitu kan. Jadi kita ngambilnya di daerah Sofwah saja. Jadi dekat dengan halte di mana teman-teman jamaah itu ketika mau pulang ke hotel. Jadi lebih dekat dari situ. Masuklah kita ke dalam daerah Sofwah ya, sama ibu-ibu semuanya ya. Subhanallah, saya belaga sok tahu aja ya waktu itu. Padahal saya sendiri nggak tahu daerah situ. Tapi karena kita bisa dialog, kita bisa ngobrol dengan bahasa Arab ya. Ada sebuah pepatah ya, kalau kamu malu bertanya maka akan sesat di jalan. Saya nanya kepada mereka di mana saya bisa ketemu pasar market yang saya bisa beli makanan gitu kan. Akhirnya dia ngomong ke kita, ya saya tahu gitu kan, ikuti saya. Nah, kita ikuti dia, alhamdulillah naik lantai pertama, lantai kedua adanya di B1 waktu itu. Ya, bukan B2 ya, nggak boleh ya, B1. Oke, kita masuk di B1. Alhamdulillah sampai pada Sofwah Market, kita belanja di situ sama ibu-ibu. Pas mau pulangnya ya, lupa mencetnya gitu kan, mencetnya di M malah. Ketika keluar rupanya banyak di situ ada salah satu toko Indonesia. Kita langsung ditarik, dan ibu-ibu pasti di sini ibu-ibu yang insya Allah ngedengar ya, dan cerita kita, terutama ada Ibu Rini ya, ada Ibu Sofwaniza dan ada Ibu Susera ya, jamaah 132.
Ya waktu itu subhanallah ya, cerita yang sangat unik sekali. Kita dikejar-kejar sama para pedagang untuk belanja gitu kan, dan pulangnya juga kita bingung mau kemana nih, lantai berapa. Kita ke B1 lagi, rupanya salah lift waktu itu. Dan alhamdulillah ya, setelah kita nanya-nanya, kemudian di mana, maksudnya saya nanya Syatrul Masjidil Haram gitu ya. Syatra itu maksudnya serambi Masjidil Haram dalam Al-Quran. Kita nanya kepada mereka gitu, alhamdulillah mereka nunjukkan ya Syatrul Masjidil Haram hina, dia bilang di lantai ini, daurul hin, dia bilang di lantai ini. Jadi teman-teman sekalian, yaitu salah satu di antara sahabat ya, bisa mungkin mengambil pelajaran ya. Jangan pernah malu buat bertanya kalau memang bingung ya di mana kita berada saat itu. Oke, kalau gitu Ustadz boleh lanjut ambil gulungan yang kedua nih. Oke, saya simpan ya. Dua, bismillah. Nah, mana nih gulungan kedua? Peragakan bagaimana ekspresi jamaah ketika pertama kali melihat Ka'bah. Masya Allah. Masya Allah, saya merinding ini ya. Setelah mereka datang di Mekah, yaitu kita masuk ke hotel dulu, kita istirahat sebentar, kemudian kita berniat untuk nanti melaksanakan sholat zuhur ya di jamak dengan sholat asar. Setelah itu kita langsung melakukan tawaf ya, atau melakukan umroh. Jamaah waktu itu ya dalam keadaan letih, lelah sekali ya. Tapi saya berikan kabar gembira kepada mereka. Insya Allah sebentar lagi, detik-detik, 1 jam kurang lebih ya, langkah ini akan sampai pada serambi Masjidil Haram, di mana kita akan melihat biasanya Ka'bah yang biasanya kita lihat di TV atau kita lihat di gambar dengan ornamen yang indah, kita akan melihat dengan mata kita sendiri. Berdelailah ya beberapa jamaah air matanya ya, sehingga mereka menyangka bahwasanya kami ini nggak nyangka bisa di sini. Dengan berbagai macam drama dalam perjalanan ya, dengan berbagai macam mungkin rasa yang mengiris hati bagi kita, bagi mereka gitu kan. Akhirnya tepatnya kurang lebih di jam 2:30 ya, mereka, saya katakan, ibu, bapak, ini salah satu momen sejarah buat diri kita. Mungkin sebagian kita baru pertama kali melakukan ibadah umroh. Ini momen sejarah buat diri kita, di mana mata kita akan melihat satu bentuk yang mungkin dikatakan persegi, yang berwarna hitam, yang bercorak emas dengan kaligrafi indah. Itulah disebut dengan Ka'bah. Pelan-pelan mereka mentatih kaki mereka memasuki serambi Masjidil Haram, kemudian masuk ya ke dalam masjid. Kemudian sebagian mereka, Masya Allah, ada yang bersujud. Mereka bahkan mengatakan, Ustadz, di mana saya harus bersujud syukur? Saya bilang, terserah, di mana saja bersujud. Sebagian mereka ada yang bersujud langsung ya, bersujud syukur. Mereka bisa disampaikan, kaki mereka bisa melangkah ya, melihat Ka'bah. Mata mereka terbelalak saat melihat Ka'bah. Dan syukur alhamdulillah di situ kita sampaikan ya untayan nasihat lagi, bahwasanya ibu, bapak sekalian, saat ini di mana kita duduk, saat ini di mana kita bersimpuh, bisa jadi disitulah tempat di mana dulu Rasulullah SAW menatap Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Bahkan dalam Al-Quran Allah abadikan, wahai Muhammad, engkau selalu melihat ke atas langit, wajahmu melihat ya, berasa engkau ingin bahwasanya kiblat ini dipalingkan ke Syatrul Masjidil Haram. Kita sampaikan bahwasanya saat ini mata kita melihat Masjidil Haram yang dulu Nabi SAW menatapnya. Saat ini kita bersujud di mana Nabi SAW bersujud. Saat ini di mana kita bersimpuh di hadapan Allah, berdoa, bermunajat kepada Allah. Bisa jadi di antara para sahabat Nabi dulu pernah seperti kita saat ini. Maka momen bersejarah ini, pertama kali kita melihat Ka'bah, ya rasakan, resapi semuanya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Ya, itulah yang mungkin teman-teman mungkin juga bisa semua rasakan ya dari apa yang saya ceritakan untuk games yang kedua ini. Barakallahu fikum. Keren banget dengarnya Ustaz. Karena sambil ngebayangin juga ya, ternyata kalau misalkan kita sujud gitu kan di bagian manapun di Masjidil Haram, di depan Ka'bah sekalipun, itu
kita ngerasain gitu kalau tempat itu pernah dijadiin tempat sujud Betul. bagi Nabi Muhammad, terus bagi para sahabatnya. Masya Allah, Bang. Itu Ustadz boleh ambil gulungan yang terakhir nih. Oke, bismillah. Terakhir ya. Ya. Ustadz pernah nggak ngerasa panik waktu jadi tour leader? Ya. Yang pertama kali saat kita panik, kita selalu minta kepada Allah. Ya, beristighfar kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena perlu kita ketahui bahwasanya seluruh teman-teman, ya sahabat Pentur, ya travel, dimanapun teman-teman berada, bahwasanya ketika kita keluar dari rumah, ya kita membaca doa kan, doanya adalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, dengan namamu aku ya bertawakal kepadamu. Artinya tawakal itu apa? Setelah kita totalitas sudah berusaha, berikhtiar, maka semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, salah satu di antara momen ya kepanikan yang saya rasakan itu adalah saat dimana kita ini berada di Oman. Ya, waktu itu saya khawatir ya kita ini nggak dapat ya maksudnya tempat bersinggah lah, paling tidak hotel ya, karena teman-teman dari tim handling ya yang berada di Indonesia, karena memang jarak kita tadi saya ceritakan ya kurang lebih 3 jam gitu kan, tidak ada yang bisa dihubungi saat itu. Akhirnya kita berinisiatif ya sendiri dengan teman-teman ya, terutama jamaah di sini ya, saya sebut namanya adalah Pak Aan dan juga Pak Emil yang subhanallah ya, 2 orang ini, dan juga Pak Jajang dan juga Bu Yenti dan seluruh jamaah tentunya yang lainnya yang ikut ya, alhamdulillah membantu ya untuk memberikan apa namanya ya supaya para jamaah ini tetap nyaman, tetap tenang gitu kan. Nah, karena kita adalah maksudnya sebagai seorang, terutama saya adalah seorang tour leader, ini adalah beban pekerjaan amanah yang besar yang dititipkan oleh tim ya Pentur Travel ya, terutama dari seluruh CEO dan lain sebagainya yang telah menunjuk saya. Bagaimana di sini kita tetap, walaupun hati ini ya mungkin panik gitu kan, pikiran udah nggak karuan lah gitu kan, hati ini udah nggak tenang gitu kan, apalagi ini adalah penerbangan yang dimana sudah ada delay sebelumnya, bukan tiba-tiba gitu kan, delay lagi 8 jam, dari 5 menjadi 8 jam, 5 jam di Cengkareng dan 8 jam itu di Oman. Wah, Masya Allah, ternyata bener ya Ustadz, kalau setiap ada kejadian itu pasti ada hikmahnya, jadi ya nggak boleh kita langsung menghakimi sendiri ya. Betul. Ustadz. Oke, makasih banyak nih Ustadz. Alhamdulillah. Sebelumnya udah seru-seruan main games bareng kita. Yeay. Masya Allah. Makasih Ustadz. Alhamdulillah. Nah, sebelum ditutup mungkin Ustadz ada nggak nih pesan-pesan yang mau disampaikan? Alhamdulillah. Pertama adalah menjadi seorang tour leader ya, pertama kali ini adalah tugas ya, mandat amanah yang diberikan oleh travel ya. Di sini adalah tentunya travel Ventur yang semoga Allah SWT selalu terus memajukan dan menjayakan travel ini, karena melayani seluruh tamu-tamunya dengan baik, pelayanannya top. Makanya ya Ventur ini punya semboyan, siapa kita? Pentur, terpercaya, terbukti, recommended, siap melayani tamu-tamu Allah sepenuh hati, sarangnya. Jadi alhamdulillah ya, yang pertama kali adalah seorang tour leader ya harus benar-benar menjaga amanah ini, karena kita semua adalah sebagai mata ya, yang mungkin bagi CEO, bagi tim dan lain sebagainya tidak bisa melihat karena keterbatasan mata kita, tak bisa mengawasi juga. Maka kita semua di sini adalah sambungan tangan ya, pelayanan. Maka berikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh ya jamaah kita. Kemudian yang kedua adalah kita ini adalah bertugas, jadi jangan ya disibukkan dengan ibadah ya, tentunya ingat bekerja sambil ibadah, bukan ibadah sambil bekerja ya. Kita di sini adalah bekerja ya, bagaimana kita melayani ya dengan pelayanan yang baik. Sebagaimana kita bisa artikan, yang namanya tour leader itu artinya dia yang membawa jamaah dari titik pertama kali berangkat ya, pulang ke titik pertama kali berangkat lagi dalam keadaan utuh, dalam keadaan tidak ada, pastikan tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Jadi oleh karena itu benar-benar
Ya, dalam bekerja di sini kita harus profesional. Kemudian yang terakhir, terus mengembangkan diri, ya, potensi kita upgrade lagi dari segi bahasa, pelayanannya, catat yang kurang-kurang gitu kan dari pelayanan kita, dan terus berkembang belajar. Ingat, kesempurnaan itu akan berada di tingkat yang paling tinggi, diawali dari kekurangan dan kesulitan. Karena sempurna tidak dikatakan sempurna kalau sebelumnya tidak ada kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, demikian ngobrol-ngobrol kita, ya, santai-santai kita pada episode kali ini, dan sampai pada penghujungnya di mana saya pamit dan undur diri. Saya adalah Jailani As-Siddiq sebagai tour leader Ventur, yaitu apa? Terpercaya, terbukti, recommended, siap melayani tamu-tamu Allah sepenuh hati. Allahu Akbar. Saya undur diri dan sampai jumpa pada episode-episode yang akan datang, dan jangan lupa untuk subscribe, untuk nyalakan loncengnya. Sampai jumpa kembali pada episode-episode yang akan datang bersama tour leader Ventur lainnya. Barakallahu fikum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.